Selamat datang kembali bersama saya Jonathan. Kita kali ini membahas Office 365 kembali untuk layanan Microsoft Flow. Dari namanya kita udah lihat Flow itu adalah untuk mengkoneksikan atau kita menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, seperti apa sih fungsi Microsoft Flow di Microsoft itu? Jadi kita klik ya. Nah, kalau kita klik nanti akan diarahkan ke sini. Bisa dilihat ya, di sini ada animasinya. Kita putar videonya dulu. Oke, kita udah lihat tadi ya bahwa video ya ada tampilan untuk misalnya kita kalau ada email kita bisa dikirimin ya, SMS, atau misalnya kita mau bikin kayak sebuah pencetan tombol khusus di handphone kita, atau kita mau bikin flow khusus di handphone. Nah, jadi semuanya itu kita juga bisa berkolaborasi dengan mobile phone kita juga bisa berkolaborasi dengan website kita, atau bikin OneDrive kita, atau dengan 365 kita sih sebenarnya utamanya. Nah, sebenarnya di dalamnya ada service apa aja sih? Totalnya lebih ada 156 services. Ya, total ada 156 services. Nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri. Nah, sekarang kita akan coba bikin satu ini ya, satu contoh gitu ya. Kita bikin satu contoh. Nah, jadi di sini adalah template yang banyak. Nah, kita bisa mau showing, mau misalnya apa, approval, button, collect data, email, event, kalender, mobile, notification, productivity, social media, dan sync. Yang katanya banyak pakai sih, yang hitnya itu hampir 80.000 ribu lebih adalah yang ini nih, Save Office 365 email attachment to OneDrive for Business. Kita coba ya. Kita create flow tadi kan, jadi kalau tadi udah sendiri kita create flow. Nah, misalnya kalau ada seperti ini nih, kenapa kita permissionnya nggak ini? Nah, nanti kita akan create flow. Nah, mungkin kita bisa coba yang lain. Nah, ini saya udah bisa, ini juga udah bisa, connectionnya sudah terbentuk, dan ini flownya sudah on. Jadi yang tadi kenapa tanda pentung gitu ya, ternyata saya udah bikin flownya gitu. Nah, kita coba bikin flow yang lain ya. Apa ya kira-kira ya, kita bikin flow apa nih? Ini juga bisa translate ya. Terus send approval email and follow up via email. Send approval ya, ini juga bisa. Nah, ini nih, OneDrive file to Google Drive file. Kita coba ya. Nah, kita update. Jadi kita nanti login satu yang di OneDrive, satu kita login yang di Google Drive. Yang di OneDrive kebetulan saya udah login. Jadi kita tinggal yang di ini aja, di Google account. Karena pasti kita punya Google account ya dimanapun ya. Ya,
sudah centang semua, centang, kita klik continue. Nah, di OneDrive folder ini kita, dan di Google Drive-nya ini kita pilih foldernya mau folder yang mana nih yang memang disinkronisasikan antara mereka berdua. Misalnya saya pilih public gitu ya. Terus saya pilih di Google Drive-nya ditaruh di depan aja. Lalu kita create flow. Oke, dengan ini kita sudah berhasil membuat satu flow di Microsoft Flow. Begitu mudah bukan? Tidak terlalu sulit. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut. Misalnya kita mau buat services apa gitu ya. Track Outlook or email, Excel spreadsheet. Jadi kita misalnya mau tracking email kita, atau send me push notification with my current location, itu juga bisa. Cukup banyak sebenarnya layanannya. Jadi kita harus benar-benar cek yang penting, yang butuh, yang mana, seperti apa. Nah, itu kita perlu cek. Ya, cukup banyak ya layanannya Bapak Ibu ya. FTP server juga masuk dulu di sini. Lalu translate non-English email from outlook.com. Kita coba ya, kita pencet. Sometimes get email in language do you don't understand. No, you can get translated copy default right to your outlook.com email inbox. Nah, coba kita cek dulu nih kenapa tandanya pentung. Nah, harus pakai email Microsoft yang lain ternyata. Switch account dulu, jadi harus pakai outlook.com kan. Kalau tadi metadata saya kan kita domainnya metadata yang lain. Yes. Oke. Translate non-English email. Nah, misalnya kalau ada email baru, lalu language-nya kita edit dulu. Nah, ada bodinya apa, lalu dia akan translate. Misalnya, nah kita mau ke bahasa apa nih? Nah, translate text, send email, misalnya emailnya ke Yonatan Sunoto ya, session. Nah, nanti dia ada previewnya. Kalau selesai kita klik save flow. Jadi, nah, your flow was created. To exit, click done. Oke, dengan ini kita juga sudah membuat satu flow lagi, translate non-English email from outlook.com. Begitu mudah bukan? Tidak susah. Nah, misalnya kita mau bikin approval, mungkin dari tadi teman-teman bertanya gimana sih kalau bikin kayak approval. Kita coba bikin ya. Nah, ini ada mau bikin approval nih, receive atau kita send request. Nah, kita create approval flow dan klik sebelah kanan. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Ada beberapa macam nih. Jadi kita mau pilih sesuai flow yang mana. Untuk contoh kita send approval and follow via email ya. Nah, ini lihat di sebelah kiri itu kita harus sadar juga bahwa kita ada beberapa logo. Nah, logo ini adalah logo yang service yang digunakan. Ini ada logo Power Apps. Nanti di sesi selanjutnya atau mungkin di video selanjutnya atau di video yang lain kita akan membahas tentang Microsoft Power Apps. Send approval and follow via email. Jadi akan diverifikasi dulu oleh Microsoft-nya apakah sudah oke semua. Kita klik flow. Nah, ini saya udah bikin ya sebenarnya ya. Nah, connectionnya portfolio seperti apa? Kita coba klik edit flow-nya ya. Jadi Bapak Ibu biar tahu juga nih di dalamnya sebenarnya kita isinya apa sih gitu kan. Jadi ada Power Apps, Start Approval, dan conditionnya apa. Nah,
jika kita mengiyakan, kita mengizinkan untuk meng-approval seperti apa, dan kalau kita tolak seperti apa. Kita mulai dari Power Apps-nya dulu, additional, nah start approval, detailnya approval request, assignnya to approval to email. Nah, kita mau assign ke siapa nih approval-nya, misalnya ke ini kan sudah terhubung juga dengan Active Directory, jadi kita misalnya mau email ke siapa. Misalnya saya asal nama aja, ini asal nama aja ya. Ini misalnya asal nama aja saya. Terus responnya approve atau enggak. Nah, terus apa namanya? Kita kalau mau nambah action juga bisa. Jadi tadi klik action. Gitu kan? Nah, ini misalnya nih, misalnya. Tapi kita nggak perlu. Terus send approval emailnya itu ke siapa? Nah, ke subject, di sini sudah tersetting selain Microsoft ya. Jadi follow up ke email yang memang dituju orangnya. Dan jika tidak, maka jawabannya akan ini. Nah, kalau sudah selesai, kita akan klik save flow. Nah, dia akan kembali lagi your flight was update to close, klik done. Nah, begitu mudah bukan untuk membuat Microsoft Flow. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di video yang lain. Terima kasih.